di dalam kehidupan kita yaitu ada suatu amalan fadilah yang sangat utama, ya kan? Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan agama Allah, wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Jadi persatuan itu adalah rahmah, kata Nabi. Kemudian perpecahan itu adalah azab. Jadi apabila kita sudah bersatu di dalam sebuah ikatan, ya, ini adalah merupakan sebuah rahmah bagi kita. Kenapa? Karena kita saling tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, saling menasihati dalam kesabaran dan juga saling menasihati dalam kasih sayang. Jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan turun, akan diberikan kepada kita apabila kita bersama-sama antusias saling yaitu bersilaturahmi. Maka dalam hal ini Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman dengan orang beriman lain itu seperti satu tubuh. Kalau tubuh kita itu sakit, Bu, ya, ada sakit kepala, pajuh buah namangat, kemudian hidung menetes, kemudian hati gundah, rap wolonnya, kemudian kan, apakah akan meninggal saya ini, teringat kita kan? Jadi begitulah refleks dalam kehidupan kita. Maka dalam hal yaitu seorang mukmin, yaitu memberikan kebahagiaan kepada saudara, yaitu belasungkawa ketika yaitu sedih. Maka Rasulullah SAW selesai sholat 5 waktu sehari semalam, sholat subuh kah, sholat zuhur, sholat asar, beliau mengabsen para sahabatnya. Tidak beda antara orang kaya dengan orang miskin. Maka disunnahkan selesai sholat itu menghadap ke jamaah. Kita lihat itu satu, ya. Pak Himyar ini sering, beliau ini imam di Masjid Taqwa kan. Jadi lihatnya kemana saya, Pak Ruslan udah 3 hari nggak hadir, ya kan. Oh sakit, bilang Pak Junaidi, ayo kita kunjungi. Jadi begitulah secara spontanitas, ya kan. Kemudian pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi itu namanya Julaibib. Julaibib ini adalah seorang sahabat yang sangat miskin, yang sangat susah kehidupannya. Dia duduk termenung, dia duduk terkadang tidak ada terkenal namanya di kalangan sahabat. Tapi Nabi SAW memanggilnya, ya Julaibib, ta'al, kemari Julaibib. Lalu dia datang, Allah tatazawwaj, katanya. Apakah kamu tidak mau menikah, katanya gitu kan. Anak siapa yang mau dinikahkan dengan saya, ya Rasulullah? Orang sehina saya, semiskin saya, katanya kan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh pergi ke rumah seorang bangsawan, Bu, ya. Orang kaya lah kalau bahasa kita. Jadi lumrah, Bu. Begitu dia ketuk pintu, dilihat Julaibib yang datang. Salam pun begitu dia beri salam 3 kali, sikit dijawab. Tapi kalau orang datang pakai Pajero Sport, ya kan? Siapa di depan itu, cowokmu, kan gitu. Luar biasa kan? Jadi kurang responnya. Kemudian anaknya ada lagi di kamar. Ketika itu katanya, saya datang ya Polan, katanya, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melamar anakmu, katanya. Ya kan? Ketika itu istrinya merasa dihina. Kamu menghina saya, katanya. Orang miskin melamar anak saya, katanya. Suami juga demikian. Datanglah anaknya yang penuh keimanan, keluar dia dari kamar, dia bilang, kalau itu adalah utusan Rasulullah, saya terima, katanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi kalau itu karena perintah Allah dan Rasulnya, maka saya terima. Maka dalam hal itu Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu sebuah kebaikan itu apabila kita ada dorongan. Dorongannya itu adalah karena Allah. Jadi lelah itu bisa karena lillah. Kalau enggak lelah mentong, he mentong, kan? Miut istilah orang Penajih, orang Aceh, nahe kemudian. Atau sebalik ji. Naha kemudian. Tapi nyo lelah ji kulil lillah apabila kita niatkan karena
Allah. Akhirnya seorang anaknya tadi, kawinkan saya dengan dia, wahai ayahku, katanya kan. Jadi timbul dengan rasa keimanan. Jadi tidak tahu. Tiba-tiba terjadilah peperangan, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu perang pada waktu itu, perang Khandak, entah perang apa namanya kan. Nah, tiba-tiba Julaibib ini pas dia di malam bulan madu, malam pertama ya kan. Belum lagi sampai 7 malam dia. Pergi dia berperang, kemudian dicari-carilah ya kan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia adalah termasuk syahid, termasuk mati syahid. Nah, jadi sehingga anaknya yang sudah dalam kandungan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, menjadilah seorang hafizul Quran ya kan. Tidak tahu kita, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi lahirnya yaitu kebaikan itu, yaitulah dari dasar niat dan juga ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada suatu hari ada seseorang datang ke rumah seseorang yang lain. Malaikat bertanya kepadanya di jalan, "Wahai Fulan, ngapain kau ke rumah Fulan itu?" katanya. "Tidak ada saya kena sesuatu, tapi karena Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu sebelum kamu pulang dari rumah sepulan itu." Jadi diampuni dosa oleh Allah gara-gara kita silaturahmi. Nah, silaturahmi itu Bu, itu adalah sangat-sangat utama. Yang pertama yang berhubungan dengan rahim dulu ya. Yang berhubungan dengan rahim. Ada hubungan darah kita. Siapa itu? Orang tua, adik kita, kakak kita, itu tidak mesti mereka yang datang ke kita, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tidak mesti yang tua datang kepada yang muda. Kita yang tua ini juga harus lihat adik-adik kita. Bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana keadaan anak-anaknya, ya kan? Jadi saling tarahamu. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kamu. Jadi itulah silaturahmi yang pertama. Yang kedua adalah silaturahmi dengan tetangga, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nanti di hari kiamat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ini kepada tetangga kita sendiri. Jadi Pak Ruslan bertetangga dengan Pak Himyar. Nanti di hari kiamat ditanya, bagaimana Pak Ruslan ini? Oh, top market top katanya kan. Nah, luar biasa. Kalau beliau masak di rumah, yaitu masak yang enak-enak diantar ke rumah. Tapi kalau masak ikan asin, baunya yang nyampe ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi itu adalah begitu hebatnya kita. Jadi di dunia ini kita bersahabat, kita bersatu, kita berteman, maka di hari kiamat nanti juga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena Allah. Jadi kata Nabi SAW itu dalam sebuah hadis, al-akhilla dalam Al-Quran ya, yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqun. Orang yang berteman di dunia ini karena dunia, karena proyek, karena harta, karena jabatan dan sebagainya, maka di hari kiamat bermusuhan mereka. Kecuali teman karena ketakwaan kepada Allah. Jadi teman ketakwaan ini, bagaimana ada saudara kita, tetangga kita yang masih kurang ekonominya, kita bantu. Yang masih jarang salat, kita ajak supaya dia mau salat. Yang jarang ke masjid Pak Himyar, bagaimana kita ajak dia bisa bersalat jamaah, sehingga tidak sempurna iman kita, kata Nabi, sehingga seseorang itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kita senang Ibu, kita lihat suami kita ke masjid ya kan. Kemudian rajin sholat jamaah ya kan. Jadi begitu juga lah tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Kemudian juga ada hubungan silaturahmi yang berbeda agama ya. Itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah perbuatan-perbuatan baik saya sebelum saya Islam itu akan didapatkan pahala di sisi Allah? Apa kata Rasulullah? Semua amal kebaikanmu sebelum Islam dulu, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada saudara kita non-muslim, Bu ya, nah kita kasih mereka hadiah ya kan. Misalnya di hari kurban, kasih kurban sama mereka, nggak masalah. Jadi begitulah hebatnya agama Islam ini kan. Jadi boleh dikasih daging kurban itu kepada non-muslim itu karena hubungan kemanusiaan namanya. Kemudian juga Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hal
ini Nabi SAW menyampaikan, man arada ayun sa'alahu fi rizqihi wa yubarika fi umurihi falyasil rahimah. Orang yang ingin dalam kehidupannya itu umurnya diberkahi Allah, kemudian rezekinya dilapangkan Allah, maka banyak-banyak bersilaturahmi. Alhamdulillah hari ini Bu ya. Nah, kita di rumah tadi nggak ada bikin tape kan. Nah, alhamdulillah sampai ke rumah Pak Salim kami langsung disambut dengan tape. Saya bilang sama Pak Junaidi, ini enak Pak dengan goreng pisang, saya bilang kan. Nah, pulutnya nggak ada Pak, kalau pulut besok di kedai, saya bilang. Nah, jadi begitulah indah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, ini baru sekali Bu ya. Apalagi kalau kita ada 2 kali, ada 3 kali dalam seminggu ya kan. Nah, jadi itulah. Maka kalau seandainya susah kita, apa yang membuat saya susah ini? Uang ada, ya kan? Kemudian senang juga, tapi ada kayak menggerutu di hati. Maka perbanyaklah silaturahmi. Nanti datanglah ke rumah Pak Himir sekali-kali kan dapat mie 1 kilo. Ya. Jadi kalau Pak Junaidi datang dari jauh pasti gratis kan Pak Himir. Alhamdulillah. Jadi itu bagi orang-orang yang ingin silaturahmi, maka rezekinya dimudahkan Allah. Kemudian berkah umur. Bukanlah Allah tambah 60 tahun jadi 70 tahun Bu ya. Arti berkah umur itu kita banyak dikenang kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena kita, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berteman dengan orang lain dan dia sabar terhadap yaitu perilaku manusia lain. Itu lebih baik daripada orang menyendiri. Dia nggak mau berteman, nggak mau bermasyarakat, ya kan? Tapi dia sendiri, ibadah sendiri, dia makan sendiri, ya kan? Bahkan serba sendiri, pergi pun sendiri, kan? Jadi ini mengajak-ngajak juga Pak ini kan. Saya juga belum saya ajak istri ini, Pak Junaidi belum juga dibawanya kan. Ini kami masih kalah dengan Pak Ruslan ini kan. Pak Himyar ada bawa Pak. Bawa. Oh belum ya. Lupa bilang Pak ya, jadi itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga ibu-ibu saling berkenalan, saling kenal ya kan. Jadi disitulah lahirlah sebuah kasih sayang, kemudian lahirlah sebuah kebaikan-kebaikan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sehingga semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin produktif. Jangan seperti orang bilang Bu, tua-tua keladi, makin tua makin Yahudi gitu. Ini bercanda kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, semakin baik. Maka manusia itu dilihat dari akhirnya Bu. Walaupun awal baik, kemudian jahat, ditulislah kejahatan. Gitu, Pak. Tapi baik dan baik terus. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya seseorang beramal dengan amal ahli surga, ibadah rajin, puasa, baca Quran dan lain-lain, tapi leuro to kuno meninggai, ya, inan hanale baik Bu. Tumayang ke hanale, puasa kabuo, baca Quran hanale ya. Jadi inan meninggai nyan di catat su'ul khatimah. Jadi kalau kita ingin husnul khatimah adalah istimrar, yaitu kita berkesinambungan dalam kebaikan. Kadang kebaikan itu pun harus bersama. Jadi kalau ada lemah saya nanti diingat oleh Pak Himyar. Lemah yang lain diingat oleh Pak Junaidi kan. Jadi saling mengingatkan. Sehingga Pak Junaidi kadang-kadang di share-nya subuh beliau salat di Masjid Agung ya kan. Saya terkejut. Rupanya tadi saya lambat bangun gitu kan. Sudah awal duluan Pak Junaidi. Jadi kata orang zaman dulu Bu, siapa yang awal-awal pagi itu bangun, maka dia sudah mendapat rezekinya penuh. Siapa yang bangun jam 7, rezeki kaisok le manok we kan. Male ya Pak. Puang orangnya Pak. Kadicet dah guna ini. Karena Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat saya itu di pagi hari mulai salat subuhnya Bu diberkahi kan. Kemudian salat zuhanya
diberkahi. Kemudian bekerja di pagi hari juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti beliau nih kemarin, kami pernah pergi lambat kami sholat. Lambat Pak ya, 1 rakaat itu. Gimana? Waktu di kemarin? Beliau menyesal. Oh iya. Luar biasa. Saya terkejut Pahim ya. Jadi menyesal lambat 1 rakaat. Subhanallah. Berarti iman beliau ini sudah kuat gitu kan. Jadi terlambat si rakaat salat jamaah bu. Jadi kaunya terasa mangat. Pakuan sebab selamanya hana pernah tinggal salat jamaahnya lagi paru salat dia bungo dia support pajan nari masjid selmi sabi kan. Maka sehingga lu ceramah likugoknya kadang kamale lun kan. Muka-muka lun mantau lumak kan benar. Jadi jamaah tetap. Jadi itulah ibu-ibu rahimakumullah, dalam kebaikan-kebaikan itu termasuklah itu dalam kebaikan kita persatuan Ikamas ini, yaitu bagaimana kita sebulan sekali, tidaklah sering-sering Pak ya. Jadi kita saling bertukar rumah nanti di rumah yang lain ya kan, sehingga kita bisa membincangkan. Kalau tahun kemarin misalnya 1 ekor kita kurban, tahun ini harus bisa 3 ekor bu ya kan. Jadi catat terus namanya. Jadi catat terus namanya yang hadir ini. Kalau bisa biiznillah kita niatkan insyaallah tahun depan berkurban. Kalau sudah ada niat insyaallah Allah mudahkan. Konyol lagi apa? Jadi sehingga semakin banyak tanya dalam Ikamas untuk berbagi dan juga melahirkan kebaikan-kebaikan ke depan. Jadi mungkin nyan manto yang dapat ulun tua sampaikan pada hari yang berbahagia ini, mungkin kalau ada yang salah dan janggal dan juga canda tawa, saya meminta maaf, itu tidak sengaja bu ya. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita minta kepada Pak Himyar, Ustaz Himyar, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.